Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Paskah Kamis tanggal 24 April tahun 2025. Tema Renungan Paskah hari ini berbicara tentang mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, untuk membawa kita kembali kepada Allah. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 yang berkata demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan Efesus pasal 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Tuhan itu adalah Injil. Injil berarti kabar baik. Kekristenan bukanlah teologi yang pertama, tetapi berita. Itu seperti tawanan perang yang mendengar melalui radio tersembunyi bahwa sekutu telah mendarat dan penyelamatan hanya masalah waktu. Para penjaga bertanya-tanya mengapa semua orang bersuka cita. Tetapi apakah kebaikan utama dalam kabar baik itu? Semuanya berakhir pada satu hal, yaitu Allah itu sendiri. Semua firman Injil menuntun kepadanya, atau semuanya itu bukanlah Injil. Misalnya, keselamatan bukanlah kabar baik jika keselamatan hanya menyelamatkan dari neraka dan bukan untuk Allah. Pengampunan bukanlah kabar baik jika keselamatan hanya memberikan kelegaan dari rasa bersalah dan tidak membuka jalan kepada Allah. Pembenaran bukanlah kabar baik jika keselamatan hanya membuat kita diterima secara hukum oleh Allah, tetapi tidak membawa persekutuan dengan Allah. Penebusan bukanlah kabar baik jika keselamatan hanya membebaskan kita dari perbudakan, tetapi tidak membawa kita kepada Allah. Pengangkatan anak bukanlah kabar baik jika keselamatan hanya menempatkan kita dalam keluarga bapa, tetapi tidak dapat membawa kita kembali kepada pelukan Allah. Hal ini penting, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang tampaknya menerima kabar baik tanpa menerima Tuhan. Tidak ada bukti pasti bahwa kita memiliki hati yang baru hanya karena kita ingin terhindar dari neraka. Itu adalah keinginan yang sangat alami, bukan keinginan yang bersifat supranatural. Tidak diperlukan hati yang baru untuk menginginkan kelegaan psikologis dari pengampunan atau penghapusan murka Allah atau warisan dunia Tuhan. Semua hal ini dapat dipahami tanpa perubahan rohani apapun. Anda tidak perlu dilahirkan kembali untuk menginginkan hal-hal ini. Tapi iblis pun menginginkan hal ini. Tidak salah untuk menginginkannya. Bahkan adalah suatu kebodohan untuk tidak menginginkan hal-hal ini. Namun bukti bahwa kita telah berubah adalah bahwa kita menginginkan hal ini karena hal tersebut membawa kita kepada nikmatnya atau kenikmatan Allah itu sendiri. Inilah hal terbesar yang Kristus rela mati untuknya. Karena Kristus telah menderita sekali untuk segala dosa kita yang benar, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia dapat membawa kita kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Mengapa ini merupakan inti dari kabar baik? Karena kita diciptakan untuk mengalami kebahagiaan yang penuh dan kekal dari melihat dan menikmati kemuliaan Allah. Jika sukacita kita yang terbaik berasal dari sesuatu yang kurang, kita adalah penyembah berhala dan Allah tidak dihormati. Ia menciptakan kita sedemikian rupa sehingga kemuliaannya dinyatakan melalui sukacita di dalamnya. Injil Kristus adalah kabar baik
bahwa dengan pengorbanan nyawa putranya, Allah telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memikat kita dengan apa yang akan membuat kita bahagia selamanya dan terus-menerus, yaitu dirinya sendiri. Jauh sebelum Kristus datang, Allah menyatakan dirinya sebagai sumber kenikmatan yang penuh dan kekal. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di sebelah kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur pasal 16 ayat 11. Kemudian ia mengutus Kristus untuk menderita, agar ia dapat membawa kita kepada Allah. Ini berarti dia mengutus Kristus untuk membawa kita kepada sukacita yang terdalam dan terlama yang dapat dimiliki manusia. Dengarkanlah undangannya, berpalinglah dari kenikmatan dosa yang sementara. Ibrani pasal 11 ayat 25. Dan datanglah kepada kenikmatan yang kekal. Datanglah kepada Kristus, karena kematian Kristus, kebangkitan Kristus yang hanya bisa membawa kita kembali kepada hadirat Tuhan dan bisa merasakan lagi yang namanya nikmat sukacita di dalam hadirat Tuhan. Ini menjadi renungan Paskah di hari ini. Biar renungan Paskah di hari ini bisa memberkati kita dan kembali merubah pola pikir kita tentang kematian dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib, agar benar-benar